Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah bertemukan kita di tempat yang diridai Allah di dunia, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid As-Salam beserta jajaran, para asatiz, para ustazat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir. Ya mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini apalagi pada saat pandemi ini banyak menghadapi banyak persoalan. Ya, banyak orang yang di-PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali orang yang mengalami persoalan. Hampir setiap hari kita bangun mendapatkan sebuah persoalan. Persoalan yang kita hadapi itu mungkin dari keluarga, mungkin dari tetangga, mungkin dari orang tua, mungkin dari mertua, mungkin dari istri, mungkin dari suami, bahkan kadang-kadang juga dari anak. Permasalahan yang kita hadapi tidak luput kita harus benar-benar menghadapinya, tidak boleh melarikan diri, karena itu bukan penyelesaian yang baik. Pada saat ada masalah wajib kita menghadapinya agar segera selesai. Tapi kalau kita menghindari atau mencari kambing hitam, oh karena ini, karena itu, jadi itu tidak ada habis-habisnya. Maka Islam berusaha memberikan solusi untuk setiap persoalan. Setiap persoalan yang kita hadapi, Islam menganjurkan kita untuk benar-benar mencari solusi yang baik, mencari cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Yang pertama, pada saat kita mendapatkan musibah, kita dianjurkan mengucapkan kalimat istirja. Perbedaan antara istirja dan istinja bedanya tipis. Jangan sampai salah dengar ya. Pada saat dapat musibah langsung istinja, itu beda. Yang maksud itu, Islam itu punya istilah singkat dalam bahasa Arab, seperti istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hawqala, la hawla wa la quwata illa billah, hayya ala salah, hayya ala falah. Dan Islam tasbih, subhanallah, tahmid, takbir, dan seterusnya. Islam itu meringkas kalimat-kalimat agar kita bisa faham, oh ini maksudnya ini. Maka yang pertama, pada saat kita mendapatkan persoalan dalam hidup, kita langsung mengucapkan kalimat istirja. Apa kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan menguji kita dengan sedikit apa? Minal khawfi, sedikit ketakutan seperti sekarang ini. Cuma virus menakut-nakuti kita. Tapi ajaib virus ini, saya bingung juga. Virus ini kok ada varian baru tiba-tiba sudah lahir dan ada namanya lagi. Itu kan sesuatu yang keren juga ini mereka. Udah lahir varian baru punya nama lagi. Kayak bayi, janin sebelum lahir sudah dipersiapkan nama. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kehebatan sekarang.
Lahir corona yang tidak jelas nasab keturunannya dari mana, semua berlepas diri mengakui bukan punya kami, bukan urusan kami. Jadi begitulah. Dan corona ini ajaib, bisa muncul, bisa ada di waktu yang dikehendaki. Seperti ada sebagian makhluk Allah bisa ada dan bisa menghilang di waktu yang cepat. Siapa mereka? Malaikat, jin, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang begitu, kalau ketemu orang yang ngutangin dia, hilang. Padahal orang yang ngutangin dia, loh, aku baru ketemu tadi kok dia. Kok tadi dia duduk di belakang saya? Kok salat sebelah saya? Kok bisa menghilang? Itulah keajaiban makhluk Allah. Maka Covid ini ajaib juga. Pada saat tahun baru hilang, nggak tahu kemana dia. Tapi sebentar lagi katanya Februari sama Maret, udah mau Ramadan, mau Lebaran, muncul lagi. Saya bingung juga gitu, komentarin juga susah ya, serba salah juga dan nggak tahu. Karena Anda belum pernah kenalan dengan dia. Semoga Allah berikan perlindungan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi", sedikit ketakutan, wal ju', sedikit kelaparan. Banyak sekali orang-orang yang nggak bisa beli beras, yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, subhanallah, di PHK. Itu banyak, itu sudah terbukti. Minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Sekarang negara pada susah payah semua. Wal anfus, banyak kehilangan nyawa. Tuh lihat banyak orang gara-gara Covid, berapa juta orang meninggal dunia. Dan belum berakhir, sampai saya baca dari kemarin dalam pernyataan dari WHO itu, pernyataan resmi bahwa kemungkinan Covid ini nggak akan hilang. Dan pernah saya diskusi dengan salah satu dokter paru-paru, beliau mengatakan Covid ini kemungkinan tidak hilang di muka bumi. Nanti seperti flu, itu seperti itu nanti, kata beliau. Udah nanti jadi virus biasa, udah kita yang mau gimana lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat", kehilangan banyak buah-buahannya, makanan dan lain. "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah", sampaikan kabar gembira kepada mereka apabila tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka langsung mengutarakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa lahumul muhtadun. Mereka itu mendapatkan rahmat Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Pada saat dapat musibah, dia kembali kepada Allah. Maka penyelesaian yang baik untuk persoalan kita, pertama ucapkan kalimat istirja. Tapi bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja, ada tambahan sedikit. Ada hadis dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah. Pada saat ayat turun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Nabi menganjurkan baca doa berikut ini, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairam minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepadanya. Ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri pahala pada musibah yang menimpa diriku. Wa akhlif li khairam minha, ya Allah ganti musibahku ini dengan lebih bagus. Ummu Salamah pada saat baca doa ini, beliau baru kehilangan suaminya bernama Abu Salamah. Kata Sayyidah Ummu Salamah, Abu Salamah suami saya terbaik di kota Madinah ini, gak ada semisalnya. Kami rumah pertama yang hijrah dan lain. Dia menghitung kebaikan-kebaikan mereka. Siapa pengganti Abu Salamah yang lebih bagus dari dirinya? Tiba-tiba beliau selesai masa iddahnya, dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah. Ternyata dapat lebih daripada Abu Salamah. Jadi suaminya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang pertama, cara menyelesaikan masalah, langsung ucapkan doa tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang kedua, perlahan dan tidak tergesa-gesa. Pada saat kita dapat musibah dan masalah, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Maka dianjurkan, bahkan dilarang pada saat seorang hakim marah, nggak boleh memutuskan perkara. Tidak boleh marah. Tidak boleh pada saat marah itu memutuskan perkara. Bahkan seorang penghafal Quran pada saat sedang marah dikatakan jangan hafal Quran dulu. Kenapa? Karena kita lagi sibuk, otak kita lagi sibuk, jiwa kita belum bisa menerima.
Maka ada waktu-waktu yang dilarang, bukan diharamkan, tapi dianjurkan jangan baca Quran, jangan menghafal Quran. Baca Quran boleh, menghafalnya pada saat tersebut itu tidak dianjurkan. Pada saat larut malam, udah jam 11, jam 12, udah ngantuk berat, masih mau menghafal, itu susah. Pada saat dia kelaparan berlebihan, sudah lapar banget, karena enggak fokus ke sini, enggak fokus ke Quran, dia fokus ke perut. Kemudian pada saat kekenyangan berlebihan, orang kekenyangan berlebihan itu bawaannya ngantuk, malas. Jadi dia nggak bisa hafal. Dan pada saat dia marah dan lain sebagainya. Maka pada saat kita punya masalah, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Nanti itu sebuah penyesalan. Perlahan. Jangan tergesa-gesa. Kenapa? Nabi bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Wa ta'anni minar rahman. Itu kita perlahan itu, santai itu adalah sifatnya Allah. Allah ciptakan langit bumi pada 6 hari. Dan Allah katakan, wa ma massana min lughub. Kami tidak capek, kami tidak lelah. Kenapa Allah ciptakan 6 hari? Kenapa bukan sehari atau sekejap mata langsung jadi semua? Allah mengajarkan kita semua perlu proses. Ada prosesnya. Maka yang kedua kita lakukan adalah perlahan dan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, kita sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Coba dalam Al-Quran semua orang yang beramal saleh ada balasannya, disebut balasannya ini balasannya ini. Kecuali satu, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberi pahala ganjaran tanpa batas. Maka jangan hitung-hitungan sama Allah kalau urusan yang sabar. Nabi Ya'qub alaihissalam sabar dan benar-benar dapat Yusuf dan Bunyamin kembali. Sampai beliau buta, tidak bisa melihat. Akhirnya beliau karena sabarnya, fasabrun jamil. Kan ketika mereka membuang Nabi Yusuf di sumur di Mesir, di negeri Syam, kemudian mereka pergi kembali ke ayahnya membawa baju Yusuf robek dan lain. Sampai diceritakan dalam sebagian tafsir seperti tafsir An-Nasafi, dikatakan hebat banget serigala ini memakan anak saya tapi bajunya nggak berantakan, nggak robek, nggak hancur. Jadi beliau melihat mereka ini ada tipu daya mereka lakukan. Itu semua berasal dari mimpi. Dia bermimpi ada bulan, matahari, 11 bintang sujud untuknya. Maka jadi ayahnya bilang, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana insani adu. Jangan ceritakan mimpi itu kepada saudaramu, nanti syaitan buat tipu daya buat kalian. Kemudian beliau pada saat mereka buang Yusuf dan mereka bilang, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amr. Kalian pasti punya urusan di balik itu. Langsung beliau berdoa, fa sabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Subhanallah. Sudah pasrah beliau kepada Allah. Sabar itu apa? Menahan lidah daripada mengadu dan hati daripada gelisah. Sabar itu habsul lisani 'ani syakwa wal qalbi 'anil jaza. Menahan lidah daripada mengadu, mengeluh. Yang kedua, menahan hati daripada gelisah. Kadang-kadang orang diberi ujian gelisah terus, gelisah terus, gelisah terus. Tapi Allah kasih ujian agar dia dilatih untuk banyak sabar. Kemudian langsung beliau di akhir-akhir surat Yusuf, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Beliau langsung mengatakan, wahai anakku, pergilah cari kabar tentang Yusuf dan Bunyamin. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah al-qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Itu karena ada sifat sabar di awal cerita, awal kisahnya. Fasabrun jamil. Pergilah kalian cari kabar tentang Yusuf dan Bunyamin, jangan putus asa. Sesungguhnya yang putus asa ada dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Sabar itu apa? Sabar itu tiga macam. Yang pertama, sabar terhadap takdir Allah. Yang kedua, sabar terhadap taat perintah Allah. Yang ketiga, sabar terhadap maksiat. Orang taat itu perlu sabar. Apa? Perjuangan. Salat subuh itu perlu perjuangan, bukan sembarangan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat untuk menjauhi tempat-tempat yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik. Yang ketiga, sabar terhadap menghadapi takdir Allah. Kenapa anak saya meninggal bukan anak orang lain? Kenapa kendaraan saya yang hilang bukan orang lain? Kenapa perusahaan saya bangkrut bukan orang lain? Itu sabar terhadap takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai engkau bersuudzon kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis kudusi,
Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama hambaku selama hamba itu berbaik sangka kepadaku. Coba kalau antum tenteng surat untuk ngelamar kerja besok dan antum dari malam hari sudah berazam, insya Allah besok saya diterima kerja, insya Allah diterima kerja. Tapi kalau di sejak malam antum bilang cuma usaha doang, saya tahu nggak akan diterima, orang banyak yang ngelamar kerja, banyak orang nganggur segala macam, jadi nggak diterima. Kenapa? Karena dia sudah buruk sangka lebih dahulu. Kalau kita bermudah, Allah permudah. Kita bersulit, Allah bersulit. Coba kalau malam hari mau tidur, baca alam nashrah laka sadrak 3 kali dengan niat Allah berikan kemudahan untuk esok hari. Allah pasti akan memberikan kemudahan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama hamba selama hamba itu berbaik sangka kepadaku. Kalau antum buruk sangka kepada Allah, yang dapat buruk sangka. Jangan mendebangkan yang buruk, dapatnya hasil buruk. Tapi kalau mendebangkan yang baik, dapat hasil yang baik. Jangan buruk sangka kepada Allah. Pasti di balik itu ada hikmah Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu kita benci padahal itu terbaik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang mencintai padahal itu buruk. Kadang-kadang membenci padahal itu baik. Orang yang telat naik pesawat Lion Air pada saat jatuh yang terakhir itu dia sudah punya boarding pass. Artinya dia harus masuk pesawat. Tapi ternyata pilot udah tutup pintu, terbang tuh pesawat. Dia gelisah, dia marah. Ternyata Allah menghendaki yang terbaik untuknya, tapi dia buruk sangka. Karena dia pada saat telat dia murka, dia marah. Tapi pada saat dia dengar pesawat jatuh, dia malah bahagia, senang. Coba kalau tadi dia bilang, "Kamu ingin berangkat?" Ya udah berangkat aja, nanti dapat gelar almarhum langsung. Ternyata Allah menunda-nunda dia. Ternyata di balik itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, diam dan menyembunyikan problem yang sedang dia alaminya. Di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan pada saat kita sedekah disembunyikan. Ya. Tapi Allah mengatakan boleh sekali-kali kalian menampakkan sedekah untuk mengajak banyak orang. Sebagaimana Rasulullah lagi di Masjid Nabawi dulu, ada orang fakir miskin masuk, kata Nabi, siapa yang mau bersedekah? Akhirnya ada seorang sahabat langsung pulang membawa sedekah, ditaruh di depan Nabi. Sahabat yang lain ikut beliau. Semua pada ikut-ikutan. Kata Nabi apa? Siapa yang berbuat baik dan orang lain menirunya, dia mendapatkan pahala mereka ini semua sampai hari kiamat. Dan siapa yang menanamkan keburukan dan orang lain menirunya, dia akan mendapatkan dosa sampai hari kiamat. Maka yang membawa dosa pembunuhan sampai hari kiamat cuma satu orang. Siapa? Anaknya Nabi Adam. Siapa? Qabil kan? Qabil yang membunuh Habil. Dia pertama melakukan pembunuhan di muka bumi. Kata ulama, dia mendapatkan dosa dari setiap pembunuhan. Karena dia yang pertama mengajarkan pembunuhan di muka bumi. Maka bayangkan, coba dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa kali ada pembunuhan. Beliau itu yang tanggung jawab dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Coba yang bangun masjid ini, Masya Allah, dapat pahala. Mungkin dulu musola, mungkin dulu tempat kecil, tapi ketika diperluas, jadi beliau yang pertama mendirikan mendapatkan pahala. Yang pertama kali memberikan ide untuk jamaah-jamaah, ayo kita bangun masjid. Yang punya majelis taklim, yang punya tempat pesantren tahfiz, yang punya tempat tahfiz Quran. Itu subhanallah, bayangkan dia yang pertama menanam, maka tinggalkan, Allah yang ngatur. Ya. Maka kalau kita contoh, nanam pohon di depan masjid. Udah tanam aja, nggak usah mikirin siapa yang siram, urusan Allah nanti. Anda meninggal, ada yang teruskan. Maka subhanallah, kalau antum nanam kebaikan, biarkan nanti Allah kirim orang-orang saleh untuk meneruskan kebaikan tersebut. Tapi bayangkan kalau sebaliknya kita membuat keburukan, kemudian diteruskan dan ditiru oleh banyak orang. Seperti Ataturk, Mustafa Ataturk. Ya, Mustafa Kemal Ataturk itu yang menghapus khilafah Utsmaniyah. Bayangkan dosanya berapa tahun. Dia menghapus azan dalam bahasa Arab. Dia pakai azan dalam bahasa Turki dan masih ada rekamannya sampai sekarang. Udah nggak boleh pakai azan bahasa Arab karena dia paling benci dengan azan. Kemudian yang kedua, Mustafa Kemal Ataturk ini melarang wanita menggunakan jilbab dan melarang orang menggunakan topi kayak kita ini peci, ahli agama gitu, atau penanda bahwa ini orang muslim dan lain. Itu dia melarang. Pada saat matinya itu nauzubillah,
sampai umat Islam dan ulama Islam pada saat itu tidak ingin menyolatkan jenazahnya. Ditunggu-tunggu siapa yang menyolatkan jenazahnya, nggak ada yang mau. Akhirnya didesak para ulama dan lain untuk disolatkan jenazahnya. Akhirnya nggak apa-apa disolatkan. Tapi habis itu sekarang kuburannya bukan di tanah, tapi di dalam marmer gitu. Ya, sampai dulu orang-orang kalau masuk ke makamnya, kuburannya dia, itu kan dulu nggak ada udara yang keluar masuk, itu tempatnya tertutup. Katanya di situ dulu itu baunya bukan main. Setiap orang masuk ke tempat dia itu luar biasa. Dan itu subhanallah, balasan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang demikian. Maka pada saat kita punya musibah, kita sembunyikan. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang menginginkan keburukan bagi diri kita. Bahagia langsung, ya, senang atas penderitaan orang. Itulah sebagian orang begitu. Tuh lihat, coba kalau ada teman kita jarang sholat gitu, dapat musibah, kita langsung ketemu, kualat kamu ya, kan saya suruh sholat kamu nggak mau. Innalillahi. Itu nggak boleh senang dengan musibah orang. Itu bisa menjadi obat yang pahit untuknya, agar Allah sadarkan dia biar bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, mencari solusinya dengan cara yang baik. Banyak orang kalau mencari solusi untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan, datang ke dukun. Nauzubillah. Apalagi di Indonesia ini banyak daerah-daerah itu kalau ada apa-apa cari dukun. Padahal dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi ternyata orang tersebut apa? Malah percaya kepada dukun. Padahal Nabi bersabda dalam 2 hadis, kalau datang ke dukun cuma kepo saja, penasaran saja dengan dia, apa yang dia ucapkan, itu nggak diterima sholatnya 40 hari. Kalau sampai percaya, berarti telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, perbanyak istighfar. Memohon ampun, bisa jadi ada kesalahan dalam diri sehingga Allah beri ujian kepada kita. Kemudian yang kedelapan, berdoa. Yang kesembilan, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo lakukan usaha-usaha yang saya sebutkan tadi, kemudian berserah diri kepada Allah. Biarkan Allah yang berikan yang terbaik kepada kita. Kemudian yang kesepuluh, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati kita terasa tentram. Yang terakhir, segera mendatangi salat. Segera mendatangi salat berjamaah. Kenapa? Nabi SAW kana idza hazabahu amr faza'a 'ala shalah. Nabi kalau dapat masalah langsung salat. Nabi istirahat di dalam salat. Kalau kita istirahat dari salat, selesai salat lega. Nabi enggak, lebih senang ya Nabi di dalam salat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, memohon pertolongan Allah melalui salat dan sabar. Maka Nabi SAW kana idza hazabahu amr fazala salat. Nada Bilal, ya Bilal arihna biha. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Maka kalau lagi Nabi ada masalah langsung salat 2 rakaat. Ya, mudah-mudahan insyaallah dengan apa yang saya sebutkan tadi menjadi pegangan dan bekal untuk kita, agar kalau kita punya persoalan kita segera lakukan amal-amal yang saya sebutkan tadi dan mencari solusi yang baik sebagaimana Allah anjurkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita semua, dan Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan. Semoga Allah merahmati kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.